Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan online ini. Yang kami hormati Ibu dosen Junaida MPD, dan perkenalkan nama saya Diani Tawalia Nasution, dan juga teman saya yaitu Ariska Siregar dan Fadia Aprilia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil makalah kami yang berjudul Makna, Urutan, Bentuk, Singkatan, dan Akronim Kata. Saya akan menjelaskan makalah dari kami yang berjudul kata. Kata adalah suatu bahasa terkecil yang dapat terdiri sendiri dengan makna yang bebas. Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang menandai sebuah kata, yakni merupakan suatu bahasa terkecil yang mengandung makna yang bebas. Para tata bahasawan tradisional biasanya memberi pengertian terhadap kata berdasarkan arti dan ortografi. Menurut mereka, kata adalah suatu bahasa yang memiliki satu pengertian, atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Sinonim. Sinonim adalah sebuah kata dapat memiliki lebih dari satu makna. Makna kata yang satu mirip dengan makna kata yang lain, karena makna dasar yang diungkapkan kata-kata itu sama. Hiperonim dan hiponim. Selain bersinonim, ada kata yang bermakna. Ada kata yang maknanya berada di atas makna kata lain atau mencakup makna kata yang lain. Kata bunga atau genus biasanya mencakup makna mawar, melati, dan dahlia atau spesies. Pertentangan. Pertentangan dibagi tiga, yaitu 1. Antonim adalah oposisi makna yang berjenjang, misalnya tinggi. Persamaannya agak tinggi atau tertinggi atau tidak tinggi tidak sama dengan rendah. 2. Oposisi. Oposisi terbagi 4, yaitu 1. Oposisi kontraks atau oposisi mutlak, yakni kata yang bermaknanya bertolak belakang dengan makna kata lain, misalnya hidup lawan katanya mati. 2. Oposisi arah, misalnya datang, lawan katanya pergi. 3. Oposisi equipolen, misalnya pria lawan katanya wanita. 4. Oposisi yang melengkapi, misalnya suami lawan katanya istri. Ketiga, meronimi adalah makna yang menunjukkan hubungan bagian keseluruhan, seperti pintu rumah atau pintu bagian dari rumah. Yang selanjutnya adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna kata berdasarkan tujukan lugas kata pada sesuatu yang ada di luar bahasa, atau makna yang didasarkan pada konveksi masyarakat pemakai bahasa. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Jadi, makna konotatif adalah makna yang ditambahkan pada makna denotatif. Yang kelima yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Setiap kata memiliki makna leksikal atau makna kamus. Makna leksikal dapat berbeda dari makna kata itu di dalam pemakaiannya atau konteks. Di dalam kamus, misalnya makna kata bau mencakup bau harum dan tidak harum, ataupun bau sedap maupun bau tidak sedap. Akan tetapi, kalimat bajunya bau sekali selalu diartikan bajunya berbau sangat harum. Yang keenam yaitu urutan kata. Urutan kata atau di dalam gabungan kata maupun di dalam kalimat merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutannya yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya es batu bukan batu es. Yang kedua, wanita pengusaha. Pengusaha wanita berarti wanita yang menjadi pengusaha. Yang ketiga, orang banyak orang berarti khalayak atau publik, sedangkan banyak orang lebih dari satu. Yang ketujuh yaitu bentuk kata. Kata bahasa Indonesia terdiri atas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan atau afiksasi apapun, belum mengalami pemendekan atau kontraksi. Jadi, kata turunan berbeda bentuk dengan maknanya dari kata dasar. Contohnya putus menjadi putusan dan keputusan. Senyum menjadi tersenyum, senyum menjadi senyuman. Imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran.
Kata berimbuhan terdiri menjadi 3 jenis, yaitu surfiks, perfiks, dan konfiks. Singkatan dan akronim kata. Singkatan adalah bentuk yang diperpendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan dapat berupa gelar, nama orang, jabatan, pangkat dengan diikuti tanda titik di belakangnya. Contoh seperti A.S. Kramawijaya, Muh.Yamin. Sedangkan singkatan untuk nama suatu lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan atau suatu badan organisasi yang terdiri dari huruf awalan yang ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh seperti singkatan kata DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya seperti singkatan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya seperti singkatan kata KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata, seluruhnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti singkatan kata pemilu, yaitu pemilihan umum. Selanjutnya yaitu penulisan huruf kapital. 1. Huruf pertama kata awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Yang ketiga, huruf pertama kata atau ungkapan yang hubungannya dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Yang keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, gelar, dan pangkat, yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang keenam yaitu huruf pertama unsur-unsur nama orang, ketujuh huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang ke-9, huruf pertama nama geografi. Yang ke-10, huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintah, dan nama dokumen resmi, kecuali seperti kata dan, atau, dan kepada. Yang ke-11, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Yang ke-12 yaitu huruf pertama semua kata dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, yang untuk tidak terletak pada posisi lainnya.